Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat keluargaku bahagia, selamat datang kembali di Rumah Transmigrasi di UPT Watu Tinau, Kecamatan Latoma, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pagi yang sangat cerah ini kita mau lihat-lihat tanaman. Teman-teman, ini jagung kita udah hampir 2 bulan ya. Dan ini jagungnya udah mulai berbuah, ini tanpa pupuk sama sekali, alhamdulillah subur banget. Dan jagungnya ini tuh gendut-gendut banget teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan panen kacang hijau. Belum panen sebenarnya teman-teman ya, ini hanya saja kita mau milihin kacang hijau yang sudah tua-tua, sayang banget ya kalau dibiarkan saja, jadilah untuk bubur-bubur kecil-kecil gitu ya teman-teman. Nah, ini buahnya subur banget ya teman-teman, bijinya itu mentes-mentes banget, ada juga yang sebagian yang kurang bagus, ada juga yang bagus-bagus banget teman-teman. Karena ada sebagian buahnya itu ada yang tua-tua, jadi kalau dibiarkan sayang ya teman-teman. Nah, termasuk ini buahnya tuh udah hitam-hitam, tapi sebagiannya masih hijau-hijau gitu ya teman-teman. Dan di sana itu pohon ini kacang hijaunya itu hampir apa ya? Rusak ya teman-teman, roboh karena kena angin kemarin tuh. Dan ini juga nggak dirawat gitu ya, karena ya apa ya, males aja teman-teman, karena kemarin tuh hanya untuk aduh biar nggak kosong gitu aja ya teman-teman. Tapi ternyata setelah buahnya bagus, sayang banget ya kemarin kenapa nggak dirawat teman-teman. Nah, ini tuh buahnya mentes-mentes banget, dan di sebagian sana banyak yang roboh, nggak tahu nanti dimakan tikus apa enggak ya, nanti kita lihat teman-teman. Nah, ini kita pilihin karena masih banyak yang hijau-hijau, dan yang hitam itu baru beberapa aja, tapi kalau dibiarkan eman-eman ya teman-teman, jadi kita pilihin satu persatu. Nah, kita pilihin bareng-bareng sama Pak Joko teman-teman. Ini tuh suasananya pagi menjelang siang sekitaran jam 9 ya teman-teman. Kita pilih-pilih, kita jalannya susah banget karena di sini tuh kan pohon kacangnya ini tumbang gitu ya, terlalu subur dan masya Allah banget. Kemarin kan di sini ada tanah humusnya ya, bekas pohon yang ditumbangkan, terus ada daun-daunnya di situ, jadilah tanah yang bagus banget. Ini sebenarnya kacang hijaunya itu hanya untuk biar gak terlalu kosong ya tanahnya, karena kami kan memang belum tahu apa yang mau ditanam, dan memang belum pernah sebelumnya nanam-nanam sama sekali. Jadi ini adalah pertama kita nanam kacang hijau dan mulai panen kecil-kecil gitu ya teman-teman. Dan rencananya nanti kita juga masih belum tahu setelah ini panen besar atau panen akhir ya, kacang hijaunya ini nanti mau diganti apa juga kita belum tahu ya teman-teman, masih dirunding apa yang mau kita tanam dan bisa menghasilkan tentunya ya teman-teman, bisa dijadikan cuan gitu ya. Jadi harapannya di sini juga ya nggak hanya untuk dikonsumsi sendiri, tapi juga bisa dijadikan penghasilan ya tambahan teman-teman. Karena kalau nggak ada di sini ya kita bakalan bingung ya, bakal keteteran banget apa nanti ya untuk apa namanya, kalau kita butuh sesuatu hal yang dadakan, kalau nggak punya uang, waduh teman-teman pasti itu sangat sulit sekali ya. Dan ternyata teman-teman ini tuh banyak banget yang buahnya itu jatuh, banyak banget yang dimakan tikus teman-teman, yang robohannya itu ya kesempatan banget ya untuk tikus. Jadi nanti kalau pas udah panen raya ini kita nggak tahu ya bakalan banyak atau enggak, karena banyak banget yang dimakan tikus teman-teman, yang masih muda-muda itu sayang banget ya karena kan roboh. Nah, termasuk ini teman-teman tuh bekasnya dimakanin sama tikus. Karena memang sama sekali nggak ada perawatan teman-teman, dari rumput pun dibiarin aja, karena aku nggak terlalu berharap besar ya, karena kan apa ya, untuk kacang hijau itu belum pernah tahu nanamnya, panennya, perawatannya, memang sama sekali nggak tahu. Dan Pak Jokonya pun ya nggak tahu kenapa kok malah nanam kacang hijau ya. Saya pikir di sini tuh bakalan ditanam jagung ya. Kalau jagung kan masih mending ya teman-teman. Ya sudah, memang sudah rezeki kita ya teman-teman. Nah, ini dia yang sudah mulai tua-tua tapi belum menghitam ya teman-teman, dan itu pun alhamdulillah mantas-mantas. Dan ini kacang hijau yang kita panen itu nggak semuanya bagus ya teman-teman, ada yang kepet-kepet, ada yang udah dimakan tikus, jadi nggak apa-apalah kita apa namanya kita pilihin ya. Dan ternyata teman-teman di sini tuh ada rumah tikusnya teman-teman. Nah, ini dia tanahnya didongkelin, ini adalah persembunyian tikus di situ ya teman-teman. Karena di sini memang rimbun banget, jadi ya nggak terlihat sama orang, tikus seneng banget di situ teman-teman. Oke teman-teman, ini kita udah selesai panennya ya, kita liatin jagung kita bagus banget,
Masya Allah, alhamdulillah banget, buahnya udah mulai buah, mudah-mudahan nanti bijinya merata ya teman-teman, sempurna dan segera panen. Dan setelah kita panen kacangnya tadi, ini kita jemur dulu teman-teman biar nanti mudah untuk dikupasnya. Nah, ini tuh udah masuk jam 10-an ya teman-teman, panasnya terik banget. Tapi kita nggak tahu ya nanti sore bakal hujan atau enggak. Biasanya loh teman-teman, panasnya seperti ini sore tuh pasti tetap hujan ya teman-teman. Jadi di sini hujannya belum bisa ditebak. Nah, setelah itu kita di sini mau masak teman-teman. Ini tempat dapurnya alhamdulillah sudah mulai tertutup dengan rapat meskipun bolong-bolong ya teman-teman, karena ya ala kadarnya teman-teman, ya hitung-hitung AC alami ya teman-teman biar makin semriwing. Nah, di sini kita masak nasi, kita masak perdana pakai tungku teman-teman. Karena sebelumnya kita pakai kompor dan karena apa ya udah kebiasaan pakai kompor, mau pakai tungku itu males banget ya teman-teman, apalagi kalau nungguin. Kalau nggak ditungguin apinya pasti mati ya teman-teman, dan nasinya pun nggak bakalan matang. Pokoknya ya lumayan harus sabar ya kalau belum terbiasa. Di sini harus dibiasakan dulu. Apalagi nanti kalau harus hitam-hitaman gitu ya teman-teman. Nah, ini nasinya kita kukus ya. Setelah itu kita masak sayur panenan kita sendiri semua teman-teman. Ini adalah gado-gado, bening gado-gado, maksudnya ini campur-campur, ada kacang panjang, ada buncis, ada bayam, ada kangkung dijadiin satu teman-teman. Ya, simple-simple aja ya teman-teman, menghemat tenaga, menghemat gas, dan menghemat budget teman-teman. Tapi ini seger banget teman-teman karena di sini cuacanya tuh panas banget, dan sekalipun menunya kayak gini, masya Allah, di sini tuh enak banget dan seger banget. Dan syukur banget ya si bocil tuh seneng banget dimasain yang bening-bening kayak gini. Pak Joko juga lebih seneng masakannya yang kayak gini karena apa ya, hitung-hitung hemat apa namanya, pokoknya menghemat semuanya dan insya Allah jauh dari kolesterol ya teman-teman. Nah, ini dia udah mateng aja, langsung aja kita mau makan bersama teman-teman. Nah, ini adalah menu transmigrasi ya teman-teman. Ini nggak ada yang beli kecuali cabai, bawang merah, dan bawang putih teman-teman. Karena cabenya masih ditanam ya, belum panen. Dan ini ikan asin, jatah jaduk. Nasinya pun juga jatah jaduk. Nah, ini bocilnya udah nggak sabaran. Ini bocilnya udah mulai berani teman-teman pakai sambal. Padahal dia tuh dulu nggak mau yang namanya pakai sambal. Kalau sekarang udah ngabis-ngabisin sambal ya teman-teman, karena dia tuh udah nggak sabaran. Ya udah aku suruh duluan karena Pak Jokonya masih mandi. Dan setelah itu aku senang banget kalau nengokin bocil makannya tuh seger banget, apalagi kalau yang makanan kesukaannya dia, seneng banget ya nengoknya. Dan kesukaannya pun nggak neko-neko teman-teman, yang murah-murah itu loh, dia seneng banget. Kalau dibelikan ikan tongkol dia malah nggak mau teman-teman, malah yang lebih dia seneng kayak gini. Ya, nanti sesekali kita beli ikan yang biasanya kalau dia senang tuh ikan apa namanya? Ikan bandeng, ikan bandeng teman-teman, dia paling senang ikan bandeng, ikan nila, dan ikan lele. Teman-teman jangan salfok ya, kita di sini makannya banyak banget karena di sini itu kalau nggak makan banyak, masya Allah, kayak nggak makan teman-teman. Karena apa, nasinya itu apa ya, sepo gitu ya teman-teman. Ya namanya aja nasi raskin ya, nasi bulog. Jadi rasanya ya kayak gini ya teman-teman. Teman-teman yang sudah pernah makan nasi bulog pasti tahulah rasanya seperti apa ya. Dan pasti tahu banget kalau kalian tuh tinggalnya di desa makannya seperti apa banyaknya ya. Karena aku tuh masaknya kurang asin, jadi Pak Joko ini nambahin garam teman-teman. Padahal katanya dia tuh nggak suka asin. Dan menurut aku ini udah pas, ternyata masih kurang asin teman-teman. Ini ya teman-teman, keseharian kita makan bersama, makannya lesehan dan menunya ala kadarnya seperti ini teman-teman ya. Oke teman-teman, videonya sampai sini dulu ya. Untuk video makan-makannya nanti kita lanjut eh, makan-makan berikutnya teman-teman. Selamat makan teman-teman. Oh ya, lupa aku belum sapa teman-teman ya. Teman-teman yang sudah nonton, udah komen-komen, makasih banyak. Yang sudah setia menunggu menanti video kami, saya ucapkan terima kasih banyak. Maaf banget ya belum bisa balas satu persatu karena keterbatasan sinyal dan waktu ya teman-teman.
Dan di sini tuh kita makannya memang banyak, jadi teman-teman jangan salfok. Nah, setelah kita makan selesai dan keesokan harinya, ini sudah setelah kita jemur teman-teman udah kering, dan karena aku nggak sabaran langsung aja ini kita potelin satu persatu. Ini tuh sebagian kepet-kepet alias kopong-kopong, bijinya itu kecil-kecil banget. Ada juga yang mentes-mentes gitu ya teman-teman. Nah ini tuh termasuk yang kepet-kepet, kecil banget bahkan nggak ada isinya ya teman-teman. Dan ini ada yang bijinya itu besar dan tebel-tebel gitu ya teman-teman, seperti yang kayak dijual-jual. Rasanya seneng banget ya. Katanya kalau diginiin tuh kelamaan banget, harusnya dipukulin, dijemur sampai kering terus digepukin gitu ya teman-teman. Tapi karena aku belum tahu ya, ini aku nggak sabar dan ini cuman dikit, kita potel-potelin kayak gini aja teman-teman, dan kita ambil isinya. Dan kalau yang mentes-mentes tuh ternyata bagus banget teman-teman, bijinya kayak yang dijual-jual itu teman-teman. Ini kalau panen raya sebenarnya mantep banget ya teman-teman, raya terus bisa dijual. Dan sebenarnya kacang hijau kami itu masih banyak teman-teman, yang stok jaduk itu masih banyak, nanti dijadikan untuk buat puasa nanti ya, dibuat bubur kacang hijau untuk buka puasa nanti. Nah ini dia teman-teman, setelah kita kupasin dapatnya setengah mangkok, jadilah teman-teman ya untuk bubur kecil-kecil ya teman-teman. Nah bisa nanti ditambahin yang jaduk kita. Ini hasilnya lumayan banget teman-teman. Aku baru pertama kali inilah bukain kacang hijau nanam sampai panen. Sebelumnya nggak tahu sama sekali, pokoknya pokoknya nol banget ya, nggak tahu apa-apa sama sekali. Jadi dipaksa untuk bertanam-tanam tuh di sini. Tapi sebenarnya setelah diterjuni di bidangnya itu kayak seneng gitu ya teman-teman, asik nanam-menanam, apalagi kayak apa namanya, lihat tanamannya, perkembangannya itu sangat luar biasa banget senangnya. Oh ini tanamannya udah mulai tinggi, udah mulai berbunga, udah mulai buah gitu ya. Nah ini dia hasilnya teman-teman, lumayan ya dan bagus. Oke teman-teman, sekian dulu ya video dari kita hari ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi bagi teman-teman semuanya yang suka bertanam-tanam. Oke, sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya.